Oke guys, kembali lagi bersama saya Sati di channel Auto Ucati. Kali ini saya akan review salah satu sepeda motor yang katanya nih underrated. Dia ini sebenarnya keren banget. Motor-motornya, let's check it out. Nah, ini dia guys, motornya Kawasaki W175. Dia merupakan motor kelas 150cc dengan desain retro klasiknya yang khas. Nah, dia ini sering kali menjadi incaran pecinta motor klasik sekaligus orang awam yang pengen tampil beda. Kalian mau tahu apa? Dengan harganya yang sekitar 37 jutaan saja, kalian sudah dapat motor yang gak cuma nostalgic tapi juga simple, ringan, sekaligus irit. Nah, pastinya dong dari harga segitu dia punya banyak saingan seperti contohnya Yamaha XSR 155 dan juga TVS Ronin. Tapi walaupun begitu dia tetap terlihat potensial dengan desainnya yang full retro gak nanggung-nanggung. Dari inspirasinya yaitu Kawasaki W2. Apalagi fiturnya juga simple seperti yang saya bilang tadi. Hanya ada berupa speedometer, gauge cluster, bahkan dia nggak punya fuel gauge. Bahkan dia untuk varian ini belum memiliki ABS. Nah, untuk fiturnya yang simple ini dia menjadi cocok sekali untuk dijadikan motor custom pastinya. Kita lanjut bahas aja body-bodinya. Nah, kita langsung bahas aja body-bodinya. Di sini kita disambut oleh headlightnya yang berbentuk seperti membulat dengan sedikit iron plating di sampingnya. Dan dia berjenis halogen. Dibarengi dengan pastinya dong lampu blinker yang berbentuk seperti telinga, keren. Di atasnya ada sedikit plating plastik yang menambah kesan yang penuh, walaupun ini khusus untuk cafe racer. Di bagian bawah dia ada yang cukup keren nih, yaitu spakbornya. Dia sudah full besi yang pastinya memperkokoh motor satu ini. Untuk bagian sampingnya kita disambut oleh tangki bahan bakarnya yang berbentuk seperti teardrop dengan sedikit striping cafe racer dan ada logo W-nya yang timbul. Bentuknya sedikit menajam tapi tetap ada bahasa desain teardropnya. Oke, di belakang ini ada kursi yang sudah tuck and roll layaknya motor retro klasik pastinya, dengan warna yang full black. Dengan bawahnya ada berupa sebuah bagasi yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil dengan tulisan 175 Cafe yang memperkuat kesan cafe racer pada motor satu ini. Di belakang ini ada knalpot yang full lurus dengan mufflernya yang di cover dengan plating iron yang menambah kesan mewah. Jarang sih ada motor yang ada iron seperti ini. Nah, kita bahas saja kaki-kakinya. Dia ada suspensi yang berjenis telescopic fork dengan velg berbentuk jari-jari yang berukuran 17 inci dengan ban rasio 80-117. Keren banget malahan. Dan dia sudah memiliki rem yang berjenis cakram, yang dimana itu pastinya menambah kesan yang modern dan up to date. Walaupun di belakangnya dia sayang banget masih tromol, tapi tidak apa-apa, dia kan motor retro klasik ya kan. Oke, kita langsung bahas aja sekalian mesinnya. Di mesinnya sendiri dia memiliki mesin berukuran 177 cc dengan jenis injeksi karburator yang pastinya dia cukup tertinggal, tetapi dia ini surplusnya menambah kesan yang retro dengan tenaga di sekitar 13 horsepower dan torsi hingga 13,2 Nm. Dibarengi dengan transmisinya yang 5-speed manual. Cukup simple ya layoutnya, tapi tetap fungsional. Oke, kita langsung bahas aja gimana rasanya berada di atas sepeda motor ini. Oke, kita langsung bahas aja gimana rasanya berada di atas motor ini. Kalau menurut saya ini benar-benar cukup rendah untuk tinggi saya 165 cm, membuatnya cocok untuk melakukan touring ringan sekaligus perjalanan jarak dekat. Nah, ini dia juga nyaman, tetapi untuk bagian depan dia cukup simpel, hanya ada berupa indikator kecepatan, mileage, lampu, sen dan juga netral. Dan ada juga tombol-tombol seperti lampu dan starter. Nah, yang saya bingung nih, walaupun motor ini menekankan nuansa retro, tapi kenapa dia malah nggak punya starter yang Kickstarter seperti beberapa saingannya. Dia hanya memiliki electric starter yang pastinya cukup simple. Oke,
Dia juga fiturnya banyak ya, bahkan dia tidak memiliki ABS atau apapun itu, hanya ada berupa kopling konvensional yang membuatnya sangat utilitarian dan back to basics. Oke, itu aja, dan kita langsung bahas kenapa motor ini layak dapat pengakuan lebih. Oke, jadi setelah saya bahas tadi, kita bisa menyimpulkan kalau motor ini dia ngejual feel yang benar-benar klasik, gak cuma gimmick. Serta ini salah satu motor Jepang yang bisa kalian beli baru dan bukan bekas, tetapi tetap mendapatkan kesan motor yang antik layaknya motor zaman dulu. Dan yang terakhir nih, ini cocok banget buat jadi base custom, makanya ini motor layak dapat apresiasi. Tapi walaupun kayak gitu, masih ada PR yang harus Kawasaki kerjakan untuk motor ini, yaitu pada bagian fitur, biar motor ini lebih beginner friendly nih sebagai motor 150 cc, yaitu pada bagian ABS, fuel gauge, dan juga terakhir nih pada bagian percepatan, karena di sini nggak ada indikatornya, dia masih kecepatan doang. Tapi nggak apa-apa. That's it, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.